Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang profesi pengawas sekolah dalam kompetensi kepribadian dan sosial pengawas sekolah. Saya, Rani Nurlita, akan menjelaskan tentang pengertian, tugas, dan fungsi pengawas sekolah. Untuk melanjutkan materi yang akan kita bahas nanti, kita harus mengenal apa itu pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada suatu pendidikan. Nah, tugas pengawas sekolah itu udah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Tugas pengawas sekolah terdiri dari yang pertama, penyusunan program pengawasan, yang kedua, pelaksanaan pembinaan, yang ketiga, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, yang keempat, melakukan penilaian, yang kelima, pembinaan dan pelatihan profesional guru, yang keenam, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan yang terakhir, yang ketujuh, pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Fungsi pengawas sekolah terdiri dari dua fungsi. Yang pertama, fungsi supervisi akademik, dan yang kedua, fungsi supervisi manajerial. Fungsi supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Biasanya kegiatan tersebut disebut dengan pembinaan. Lalu yang kedua, ada fungsi supervisi manajerial. Fungsi supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik, dan kependidikan. Nah, dalam fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator, asesor, informan, dan evaluator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nur Aisyah akan mempresentasikan mengenai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial pengawas sekolah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi kepribadian pengawas sekolah. Kompetensi kepribadian pengawas sekolah merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah dalam menampilkan dirinya atau performance dirinya sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Di dalam diri seorang pengawas sekolah sudah harus tertanam itikat baik dengan tujuan untuk mempermudah seorang pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya. Terdapat salah satu standar kompetensi kepribadian pengawas sekolah yang disingkat dengan kata TAKRAM, yaitu tanggung jawab, kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Tanggung jawab yang saya maksud ini adalah seorang pengawas sekolah harus memiliki rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada agamanya, kepada pemerintah, dan kepada kepala sekolah. Selanjutnya, kreatif. Seorang pengawas sekolah harus kreatif dalam memecahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah yang berkaitan dengan tugasnya dalam menjadi seorang pengawas sekolah. Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang pengawas sekolah harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang baru. Selanjutnya, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Seorang pengawas sekolah yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan dengan mudah mempengaruhi teman-temannya untuk memiliki semangat kerja pula. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai kompetensi sosial pengawas sekolah. Kompetensi sosial pengawas sekolah merupakan kemampuan seorang pengawas sekolah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta aktif dalam mengikuti organisasi pengawas sekolah yang disingkat dengan kata APSI. Nah, keterampilan sosial pengawas sekolah ini mengindikasikan dua keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah, yaitu keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian, kedua, kemampuan bekerja sama baik dengan individu maupun dengan kelompok. Apabila seorang pengawas sekolah telah melakukan dua keterampilan sosial tersebut, maka akan menampilkan sosok pengawas sekolah yang luas, terbuka, siap menerima kritik, dan selalu memandang positif orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi dan pembinaan kompetensi kepribadian dan sosial pengawas sekolah. Implementasi yang dapat dilakukan oleh pengawas sekolah sesuai dengan fungsinya adalah yang pertama, yaitu membangkitkan atau merangsang guru-guru dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Jadi, tugas salah satu supervisor pengawas sekolah ini yang pertama adalah merangsang atau membangkitkan gairah guru-guru untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Nah, jadi fungsi yang kedua supervisor itu, mereka harus bersama guru itu mencari metode baru yang disesuaikan dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Contohnya, pada saat ini kita sedang melakukan atau melaksanakan pengajaran itu dengan kurikulum 2013 yang selalu berhubungan dengan teknologi. Maka dari itu, pengawas dan guru-guru itu harus mencari metode baru, metode mengajar yang sesuai dengan kurikulum tersebut yang bisa berhubungan langsung dengan teknologi. Lalu yang ketiga, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru yang menjadi binaannya. Nah, dalam pelaksanaan supervisi pengawas melakukan dengan masing-masing individu atau dengan cara personal, dengan memberikan bimbingan bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai, baik dari kompetensi inti, kompetensi dasar yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, yaitu dengan melihat indikator yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Nah, pengawas juga bisa melakukan supervisi terhadap guru yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama itu teknik perseorangan. Teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu pertama adalah kunjungan kelas atau classroom visitations. Nah, kunjungan kelas itu ialah kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Lalu yang kedua itu ada mengadakan kunjungan observasi atau observation visit. Pengawas yang mempunyai tugas untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu, misalnya dengan cara menggunakan alat atau media yang baru, atau cara mengajar dengan metode yang baru, atau menggunakan model pembelajaran yang baru. Jadi supervisi atau pengawas sekolah ini dia datang melakukan visit atau kunjungan kepada seorang guru yang sedang melakukan metode baru, model pembelajaran baru, ataupun menggunakan alat-alat media yang baru. Nah, lalu yang kedua ada teknik kelompok. Teknik kelompok yaitu supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dilakukan itu, yang pertama ada mengadakan pertemuan atau rapat meeting. Seorang pengawas sekolah umumnya menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Termasuk dalam perencanaan itu antara lain mengadakan pembinaan secara periodik dengan guru-guru binaannya. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussions. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Jadi kalau misalnya guru sejarah berarti dengan guru sejarah, guru IPS dengan guru IPS. Jadi dia itu diskusi kelompok dengan mata pelajaran yang sama. Tuh. Lalu di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pendidikan, pengawas atau supervise sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan supervisi atau pengawas bertanggung jawab dalam kemajuan sesuatu hal. Misalnya, pengawas sekolah berarti dia bertanggung jawab untuk mengetahui serta mengevaluasi kemajuan proses pembelajaran di sekolah. Pengawas juga memiliki berbagai fungsi, contohnya memotivasi guru, mengevaluasi mereka, dan menjalankan proses pembelajaran. Implementasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah pun bermacam-macam, bisa berupa pertemuan ke sekolah atau school visit atau rapat, sehingga dapat disimpulkan pengawas sekolah juga mengambil peran penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.